Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Arifin dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Angkatan 2019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bisnis Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Juliana MESY dan Ibu Dr. Hilda Monwarfa SEMSI dengan judul Membangun Pondasi Bisnis yang Kuat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Islami. Selamat menyaksikan. Yang pertama merupakan pengertian bisnis Islam. Nah, bisnis secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Nah, dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah, kuantitas, kepemilikan hartanya, termasuk profitnya. Namun, dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta. Nah, dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa setiap usaha atau bisnis yang dilakukan terdapat batasan dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya yang diatur dalam Al-Quran, hadis, dan juga hasil pemikiran dari ulama-ulama. Nah, sebuah bisnis dapat dikatakan sebagai bisnis Islam jika bisnis tersebut mempunyai orientasi yang tidak hanya mementingkan urusan dunia, namun juga harus mementingkan urusan akhirat. Nah, terdapat beberapa orientasi bisnis Islam, yaitu yang pertama target hasil, kemudian pertumbuhan, keberlangsungan, dan juga keberkahan. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis yang sesuai dengan ajaran syariah, terdapat beberapa hal yang harus dipelihara untuk mencapai tujuan perdagangan, yaitu sebagai bentuk ibadah, terutama dalam meraih keberkahan, yaitu seperti meluruskan niat dan memantapkan akidah di awal perniagaan, berniat untuk berdagang dalam usahanya melaksanakan fardu kifayah atau yang diwajibkan dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rela menerima dan tidak tamak kepada pasar dan perniagaan dan menghindari syubhat atau samar antara halal dan haram dan mencermati semua bentuk muamalahnya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai tasyaruf. Nah, Mustafa Az-Zarqa mendefinisikan tasyaruf yaitu segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, hak, dan kewajiban. Nah, menurut Mustafa Az-Zarqa, tasyaruf memiliki dua bentuk, yaitu tasyaruf fi'il atau perbuatan dan tasyaruf qauli atau perkataan. Nah, tasyaruf fi'il merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus. Sedangkan tasyaruf qauli merupakan usaha yang keluar dari lidah manusia. Nah, tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. Nah, bagaimana implementasi tasyaruf dalam bisnis Islam? Nah, dalam berbisnis sangat erat kaitannya dengan yang namanya ijab dan qabul. Nah, dalam tasyaruf sendiri, ijab dan qabul termasuk ke dalam kategori tasyaruf qauli akdi. Nah, yang berarti dua ucapan yang saling bertalian, sehingga dengan dilaksanakannya ijab dan kabul, nantinya akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka khususnya dalam lingkup bisnis seperti kerjasama bisnis, perilaku jual beli, dan lain-lain. Berikutnya yaitu mengenai konsep ijtihad dan juga tarjih. Nah, kata ijtihad berakar dari kata al-juhud yang berarti daya, kemampuan, dan kekuatan, atau dari kata al-jahad yang berarti kesulitan dan kesukaran. Nah, dari situ ijtihad menurut pengertian keabsahannya bermakna pengerahan daya dan kemampuan atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas yang berat dan sukar. Nah, pengertian khusus ijtihad dalam hukum Islam yaitu pekerjaan sungguh-sungguh yang membutuhkan keahlian untuk menggali dan mengeluarkan hukum-hukum syara atau fikih yang dilakukan oleh para mujtahid atau fuqaha pada setiap kurun waktu. Sedangkan konsep tarjih menurut Muhammad Jawad Mughniyah secara bahasa tarjih berarti menguatkan. Sedangkan menurut Muhammad Al-Jarjani, tarjih adalah menetapkan salah satu dari dalil yang tingkatnya lebih kuat dari yang lainnya. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan tarjih adalah usaha untuk mencari dalil atau alasan yang terkuat karena di antara dalil-dalil tersebut terdapat perlawanan satu sama lainnya.
Kemudian bagaimana sih memaksimalkan potensi bisnis syariah? Nah, saat ini kata halal sudah tidak lagi hanya identik dengan umat muslim, dan perkembangan industri halal semakin berkembang di negara-negara yang memang mayoritas non-muslim seperti Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Nah, di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia merupakan suatu potensi utama yang sangat menguntungkan dengan perkiraan sebanyak 229 juta penduduk muslim tinggal di dunia tahun 2020 dan menjadi penyumbang 12,7% populasi umat muslim di dunia. Dengan penduduk muslim sebanyak itu, total spending yang dihabiskan Indonesia untuk belanja produk halal sebesar 218,8 miliar US dollar pada tahun 2017. Nah, pada tahun 2019, industri halal telah menyumbangkan 3,8 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Nah, terdapat 4 bidang dengan potensi terbesar industri halal, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim. Nah, untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang diharuskan untuk mengatur strategi agar semua potensi yang ada di Indonesia bisa menjadi pusat industri halal. Nah, berikut beberapa strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan. Di antaranya yang pertama adalah dukungan pemerintah yang kuat dan meningkatkan literasi tentang industri halal dan ekonomi syariah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.